Sudah Pak Fajar. Sudah, Pak Fajar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dosen. Izinkan saya melakukan sharing kembali untuk materi mengenai pelatihan pembuatan video ajar. Materi ini sebenarnya sudah pernah sebelumnya saya sampaikan juga dengan tema yang sama di bulan yang sama juga ya Bapak Ibu ya, di bulan Agustus tahun lalu, Agustus atau September kalau saya tidak salah ingat. Pada saat itu saya melakukan sharing dari basic sekali, dari dasar sekali bagaimana membuat video ajar, dan pada saat itu memang belum terlalu banyak yang membuat video. Jadi saya coba berbagi dari langkah-langkah yang paling sederhana. Dan pada tahun lalu itu saya sangat senang sekali sebenarnya dengan respon dari rekan-rekan. Setelah saya sampaikan pun ternyata banyak yang japri saya akhirnya untuk diskusi. Mungkin ada Budian yang bergabung hari ini, Bu Indri, kemudian Pak Randi, dan masih banyak rekan-rekan yang lain yang akhirnya misi saya pada saat itu mengajak dosen untuk menjadi konten kreator ada efeknya, ada dampaknya. Jadi memang kondisinya saat ini memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, setelah berjalannya waktu yang sudah cukup lama dari tahun lalu, kita sudah 1,5 tahun pandemi, itu saya pribadi sedikit banyak mendapatkan manfaatnya dari adanya konten-konten video ajar ini. Ya, tentu saja kemarin yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, memang kalau kita mempunyai konten ajar yang lengkap, akhirnya proses mengajar itu tidak terlalu menguras banyak waktu. Kita masih bisa lebih fokus lagi ke hal-hal lain karena memang tugas kita tidak hanya mengajar, bisa ke penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya coba kembali lakukan sharing di sini, cuman sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu saya menyampaikan mengenai basic, mulai dari awal bagaimana mempersiapkan kamera, pencahayaan, kemudian editing dan sebagainya. Yang untuk materi hari ini itu adalah lanjutan dari sebelumnya. Jadi saya mungkin akan lebih ke hal-hal yang sifatnya lebih praktis. Karena memang di workshop ini nanti harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mulai mempersiapkan sampai di hari keempat nanti modul pembelajaran, modul ajar ya lebih tepatnya, yang kemarin sudah sedikit disampaikan oleh Pak Herman, di mana modul ajar itu salah satunya harus ada yang namanya video pembelajaran. Jadi sampai nanti kurang lebih jam 10 kita akan sharing lebih tepatnya, karena memang sudah 1,5 tahun ini akhirnya sudah banyak yang seperti saya membuat video ajar, dan kita coba nanti berbagi pengalaman di lapangan seperti apa, dan mungkin Bapak Ibu sudah melakukan analisis-analisis sederhana, kurangnya di mana, nanti yuk kita sama-sama akan membahas itu. Nah, nanti kita mulai dari latar belakang, dan saya akan coba melihat tren pendidikannya selama 1,5 tahun ini, dan kita kemarin sepertinya sudah sepakat bahwa kita akan menjalani yang namanya blended learning. Nanti kita akan coba kupas di blended learning itu di dalamnya ada apa. Dan sedikit mungkin review dari materi tahun lalu, itu proses pembuatannya, fase-fasenya, cuman nggak akan terlalu banyak di situ. Intinya nanti saya akan coba memberikan tools praktis, alat bantu sederhana yang tentu saja akan bisa memudahkan Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya yang saya sampaikan itu yang workflow saya ya, jadi alur kerja saya sendiri pribadi. Untuk yang sesi kali ini saya coba berikan yang beberapa opsi sehingga Bapak Ibu tidak perlu saklek persis dengan yang saya lakukan. Saya akan memulai nanti dari yang paling sederhana, dari PowerPoint. Ternyata Microsoft PowerPoint ini bisa kita gunakan untuk membuat yang namanya video ajar. Kemudian ada video scribe. Kata kuncinya di video scribe ini adalah whiteboard animation. Jadi nanti dengan menggunakan animasi yang seperti Bapak Ibu menulis di papan tulis seperti di kelas luring dulu, itu nanti akan bisa membuat materi ajar yang menarik di situ. Dan memang kemarin sudah sempat disinggung di slide-nya Pak Herman bahwa video scribe ini adalah salah satu rekomendasi yang nanti bisa diajukan untuk pendanaan seperti Filmora, Videoscribe, dan
doodle ya kemarin ya kalau nggak salah ya saya lihat. Jadi nanti monggo kalau memang banyak peminatnya bisa diajukan untuk membeli namanya tools ini. Kemudian ada tools lain yang nanti akan saya singgung juga agar pembuatan video ajar ini akan menjadi lebih cepat ya tentu saja ya. Jadi kurang lebih 2 minggu ke depan sudah harus mempersiapkan itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk materi pelatihannya selama kurang lebih 1 jam sampai 2 jam lagi. Nah, kemudian mengenai latar belakang, saya akan berbicara dulu mengenai tren pendidikan saat ini, proses belajar mengajar seperti yang tampil di slide saya, memang ini semua jenjang pendidikan sudah melakukan hal ini. Jadi mulai anak putra-putri, Bapak Ibu dari level SD, SMP sampai kuliah, bahkan anak usia dini pun akhirnya terpaksa melakukan pembelajaran yang seperti ini. Pembelajaran yang hanya duduk di depan komputer, memperhatikan konten mengajar yang diberikan oleh gurunya, semuanya serba daring. Nah, kalau kita berbicara pembelajaran daring, itu ada 4 hal sebenarnya yang bisa dibahas di situ. Yang pertama tentang policy, teknologi, model, maupun konten. Cuman giliran saya sebenarnya adalah lebih fokus di teknologi sama modelnya. Kalau policy kemarin sudah dibahas oleh Pak Herman yang mengenai kebijakan-kebijakan mulai dari kementerian, kemudian diturunkan ke universitas sampai fakultas. Namun pada intinya sebenarnya policy kita itu sebenarnya sudah sangat mendukung penuh untuk pelaksanaan ini. Bahkan di Filkom ini lebih baik lagi dari fakultas lain, itu ada hibah-hibah yang bisa kita manfaatkan bersama agar para dosen ini arahnya bukan hanya sebagai konten user tapi ke konten kreator. Karena ya pandemi ini kita belum tahu sampai kapan dan tidak ada salahnya memang kalau kita membuat sebuah konten, toh nanti setelah pandemi saya yakin konten-konten tersebut masih sangat bermanfaat. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan hibah-hibah atau dukungan dari fakultas tersebut. Kemudian 2 hal yang memang saya garis bawahi, teknologi sama model pembelajarannya nanti seperti apa. Dan tidak hanya bagaimana membuat videonya, nanti akan coba saya singgung ke implementasinya di model pembelajarannya. Dan yang terakhir itu konten. Nah, konten ini kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, karena memang beragam, tidak bisa saya seragamkan. Ada yang full teori, ada yang membutuhkan praktek, dan lain-lain yang mungkin saya akan sedikit share yang dari konten yang saya ajar. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan juga, kita akan saling sharing di situ. Nah, pembelajaran daring yang sebelumnya kita nggak pernah membayangkan ada pembelajaran seperti ini, akhirnya kita mengenal begitu banyak alat bantu di sini. Ada 4 kelompok ya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Itu ada kelompok LMS ya, di mana kita mengenal akhirnya Google Classroom ya. Dulu mungkin tidak seintens sekarang menggunakannya. Kemudian ada Moodle atau Eling ya, kita menyebutnya yang di Filkom ini Eling, itu basisnya Moodle, ada ruang guru, kemudian banyak lagi LMS yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada kelompok video conference, akhirnya kita sangat-sangat tergantung dengan Zoom, Google Meet ya dua pemain besar di sini. Dan juga ada kelompok assessment tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada Google Form, Quizzes, Kahoot, dan lain sebagainya. Kemudian di platform multimedia, ini yang akan banyak dibahas nanti di sesi saya, ada YouTube, kemudian VideoScribe, kemudian Filkom ada Panopto ya di situ, repositori video khusus untuk internal Filkom, Panopto yang banyak dosen sudah memanfaatkan juga. Kemudian ada Powtoon sama Doodly ya, jadi ini sebenarnya sama dengan VideoScribe untuk membuat whiteboard animation. Tapi saya nggak menjelaskan semuanya, saya coba jelaskan yang VideoScribe. Yang memang menurut saya dari ketiga ini, yang paling simpel, yang paling mudah untuk digunakan itu adalah VideoScribe. Nanti akan coba kita share hal-hal tersebut. Nah, sekarang kalau sudah dari platform di sini, nanti kita coba masuk lebih dalam lagi ke modelnya. Ini sudah ada di pemateri sebelumnya gambar ini ya, bahwa sering diperlihatkan memang kita sekarang pada kondisi di pembelajaran model seperti ini.
Yang pertama itu face-to-face learning. Ini tradisional Bapak Ibu ya, sama-sama kita tahu bahwa ini metode tradisional ya, pemanfaatan teknologinya itu lebih kepada opsi. Jadi model pembelajaran face-to-face ini ditunjang dengan sistem penyampaian secara online itu hanya sebagai pengayaan atau tambahan. Jadi dosen atau guru itu bisa menugaskan untuk mencari informasi melalui internet. Tapi pada intinya, kalau face-to-face ini lebih ke teacher center ya, lebih banyak ke ceramahnya. Jadi dominan di pengajarnya, harus di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, kemudian era berkembang. Akhirnya ada yang namanya yang sebelah kanan di sini, yang online learning. Ini kalau online learning, itu semua interaksinya, pembelajaran dan penyampaian materinya itu semuanya terjadi secara online. Jadi materi semuanya sudah diunggah, bahan ajar, sumber ajar ya, itu diunggah semua, kemudian proses pembelajarannya dilakukan secara mandiri oleh pembelajar, oleh mahasiswa, dan ditautkan melalui tautan-tautan yang mengarah ke literatur yang lain, tanpa ada tatap muka sama sekali. Jadi tatap muka baik itu secara virtual ataupun luring itu nggak ada sama sekali di online learning ini. Jadi cirinya pembelajaran seperti ini biasanya kolaboratif secara online, itu pun secara online. Nah, ini baik face to face sama online learning itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa dibilang kelemahan yang online tadi ya, kita tahu akhirnya kurang interaksi antara pengajar dengan dengan pembelajarnya. Nah, itu bisa diatasi dengan face to face learning. Begitu juga sebaliknya, kalau yang face to face learning itu cenderung ke teacher center ya, jadi sangat tidak fleksibel, akhirnya bisa ditutupi dengan yang namanya online learning. Karena kalau online learning itu mahasiswa punya lebih fleksibel ya, mereka punya pace-nya masing-masing, punya kecepatan menangkap yang berbeda-beda, sehingga kalau online learning dia bisa mempercepat, memperlambat gitu ya, kembali ke materi sebelumnya dengan sangat fleksibel. Nah, akhirnya saling melengkapi. Nah, yang lebih baik yang mana? Akhirnya kebaikan-kebaikan dari face to face sama online learning ini yang coba diadopsi ya. Akhirnya di universitas itu yang paling pas sebenarnya ya blended learning. Jadi face to face tetap dilakukan, online learning juga dilakukan. Seperti yang disampaikan di slide saya ini, blended learning itu gabungan sebenarnya dari yang sinkronus, yang face to face learning, dan asinkronus, yang online learning. Jadi kalau kita berbicara blended, itu sebenarnya sinkron dan asinkron. Jadi mungkin agak mispersepsi, mungkin nanti kita bisa diskusi di situ. Selama ini kan kebijakannya boleh milih sinkron ataupun asinkron. Tapi sebenarnya ini sebenarnya bukan opsi. Tapi kalau kita memang pure di blended learning, itu harus dua-duanya. Sinkron iya, asinkron juga iya. Nanti coba kita lihat lebih dalam lagi. Jadi seperti itu. Nah, memang online learning ini dengan segala kekurangannya, kita juga nggak menutup mata. Ternyata dari Charles Graham ini dia mengatakan bahwa ini bisa meningkatkan efektivitas sama efisiensi. Mungkin analogi sederhananya seperti belanja online ya Bapak Ibu, jual beli online seperti itu. Kita nggak bisa beli tidak bisa melihat barang yang kita beli. Kalau beli baju kita nggak bisa pegang kainnya begitu kan ya, jenis kainnya. Kemudian mungkin datang tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi di balik kelemahan itu akhirnya kita tetap menggunakan karena memang ada pertimbangan efisien di situ, lebih murah, kemudian nggak perlu keluar rumah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Akhirnya jual beli online ini tetap digunakan. Kita akan sangat tergantung akhirnya ke situ. Sama sebenarnya dengan online learning. Cuman memang ya itu tadi, memang yang agar kalau di pembelajaran yang paling pas diterapkan adalah blended learning. Kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari face to face dan kebaikan dari online learning. Dan sepertinya prediksi saya setelah pandemi pun sepertinya blended learning ini akan terus dijalankan. Karena ya tentu saja akan menghemat resource ya Bapak Ibu ya, jumlah dosen, kemudian jumlah ruangan itu akan lebih berkurang dengan adanya blended learning. Nah, sekarang kita fokus di blended learning Bapak Ibu. Kalau saya ambilkan dari adaptasi dari North di sini dan West Akron 2013, kita akan coba pecah lagi. Kalau blended learning itu ada sinkron sama asinkron. Yang di bagian atas di sini adalah sinkron Bapak Ibu. Jadi yang sinkron di sini
Berarti itu adalah yang model yang pertama adalah langsung live sinkron, belajar pada waktu dan lokasi yang sama. Ini yang kita lakukan sebelumnya di masa sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya, secara luring ya di kelas karena memang waktunya harus sama dan lokasinya harus sama. Nah, kemudian ada sinkron di sini, ada yang namanya Maya virtual sinkron di sini ya. Belajar pada waktu yang sama tapi tempatnya berbeda. Cuman kalau secara konsep tadi, baik langsung sama Maya itu sebenarnya termasuk ke dalam yang face to face atau tradisional. Hanya beda media saja. Yang di sini dilakukan secara virtual, yang satunya live. Nah, kalau yang asinkron itu ada dua. Yang pertama yang mandiri. Ya, kemarin Pak Herman menyinggung sedikit tentang self-paced asinkronus. Itu maksudnya berarti kita sebagai pembelajar itu punya kecepatan yang berbeda-beda, kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, tanpa orang lain. Jadi kita bisa dengan video ajar misalnya ya, kita bisa kalau misalnya kita kurang paham, kita bisa looping kembali, kemudian kita hentikan, bahkan kita perlambat misalnya agar lebih ngerti dan sebagainya. Nah, asinkron di sini itu ternyata tidak hanya yang mandiri, ada yang namanya kolaboratif. Nah, makanya di workshop ini pun kita juga akan sampai ke sana nanti ya dengan Pak Widi mungkin akan lebih clear lagi tentang yang kolaboratif di sini. Bedanya dengan yang mandiri, kalau kolaboratif itu belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dengan siapa saja. Kalau yang mandiri ini kan tanpa hanya sendirian ya, tapi kalau kolaboratif bagaimana kita bisa men-trigger mahasiswa kita untuk bisa belajar atau bekerja dengan partnernya, dengan siapa saja. Di situ kolaboratif. Ini model dalam blended learning. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ketika membuat video ajar, itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari 4 model blended learning ini. Hanya di yang mungkin yang di bagian mandiri saja. Berarti nanti ada sesi yang lain yang harus dilakukan secara virtual, yang Maya, yang sinkron secara virtual di sini harus tatap muka juga, kan blended kan Bapak Ibu ya. Mungkin nanti strateginya seperti apa? Kalau saya biasanya adalah flip, kita buat video ajar, kemudian nanti untuk yang Mayanya, yang sinkron Mayanya ini adalah untuk discuss. Jadi nggak terlalu lama untuk yang sinkronnya. Yang mungkin yang selama ini saya lakukan, kemudian yang kolaboratif, itu biasanya saya memberikan penugasannya, entah dalam video, ataupun bisa juga dengan forum yang sudah disediakan. Bisa WhatsApp group, bisa kalau ada forum lain, misalnya grup chat dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan di kolaboratif ini. Sehingga kita akhirnya sebagai fasilitator di sini. Nah, begitu juga sebaliknya, jangan sampai nanti keempat model pembelajaran ini itu semuanya dijadikan satu video. Nah, ini kan akhirnya videonya terlalu panjang, ya, terlalu panjang durasinya, bisa 20 menit, 30 menit, bahkan sampai 2 jam. Jadi sama seperti 2 SKS atau 3 SKS mata kuliah, itu berarti 3 jam ya, bukan berarti nanti videonya juga harus 3 jam. Ya, jadi kita mau buat video ke arah mana dulu? Mau yang mandiri, kolaboratif, Maya, atau yang lain sebagainya nanti ya. Nanti kita lihat seperti apa strateginya. Nah, akhirnya setting dan aktivitasnya itu bisa seperti ini. Jadi tatap muka langsung itu ya nggak perlu dibahas ya, sudah jelas di sini pasti ceramah, kemudian penelitian, diskusi kelompok dan lain sebagainya. Kalau sinkronus Maya ini adalah dengan conference audio, dengan Zoom, kemudian Google Meet gitu ya, dan chatting dan sebagainya di WhatsApp group itu sebenarnya juga Maya, face to face learning. Kemudian kalau asinkronus mandiri itu yang di sini Bapak Ibu yang mempelajari materi ajar dalam berbagai format, teks, grafis, audio, video, animasi dan lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu membuat konten pembelajaran itu sebenarnya ingin membuat yang asinkronus mandiri ini. Jadi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya, terserah si mahasiswanya, tapi secara mandiri bisa mempelajari itu. Kalau kolaboratif itu modelnya bisa dengan forum diskusi. Kalau kita punya platformnya, misalnya ada email, mailing list ataupun blog ya. Forum-forum diskusi, misalnya di-upload di YouTube, kemudian ada yang berkomentar di situ, bertanya, kemudian saya menanggapi, kemudian nanti ada yang lain menanggapi, itu juga termasuk kolaboratif. Atau misalnya
kita berikan tugas di Panopto misalnya ya, di Panopto itu ada fitur spesialnya, kita bisa membuat penugasan, kemudian nanti mahasiswa itu melakukan presentasi dengan merekam video juga. Ya, di Panopto ini ada fasilitas seperti itu. Jadi kita bisa memberikan akses ke mahasiswa untuk presentasi dengan memanfaatkan Panopto, masing-masing mahasiswa untuk presentasi bagian-bagiannya. Misalnya seperti itu. Jadi bukan semuanya ini dijadikan satu video. Akhirnya videonya akan terlalu panjang. Karena sebenarnya durasi optimal di dalam membuat video dalam video pembelajaran itu ternyata sangat pendek. Ini akhirnya saya belajar juga dulu tahun lalu saya beranggapan ya sudahlah mungkin 15-20 menit itu udah optimal begitu untuk sebuah video. Tapi ternyata jauh lebih pendek. Ini ada sebuah penelitian dilakukan oleh Philip Guo, ternyata yang paling optimal itu di angka 3 menit di sini masih meningkat ya, masih di atas, yang paling tinggi di sini 6 menit. Setelah itu akhirnya mahasiswa itu turun konsentrasinya Bapak Ibu. Jadi turun konsentrasinya di menit ke-9 12 itu akan jenuh. Jadi memang saya merekomendasikan agar memang video itu hanya 3 sampai 6 menit saja agar audiensnya tidak jenuh. Nah, lalu bagaimana untuk memecah-mecah video tersebut memang sebuah PR lagi. Karena kalau materinya kita biasa di kelas itu ya 2 jam ya sudah kita ngomong 2 jam. Tapi ternyata kalau di pembelajaran daring ini kurang optimal. Ya harusnya dipecah Bapak Ibu ya untuk video pendek. Misalnya untuk ada video intro, kemudian ada materi, penugasan ya. Nanti saya akan share juga yang saya lakukan seperti apa dalam memecah ini. Sebelumnya saya nggak begitu yakin dengan penelitian ini dan akhirnya saya coba menganalisis video saya sendiri yang saya mungkin Bapak Ibu tahu kalau saya menggunakan platform YouTube untuk membagi video pembelajarannya. Saya akhirnya penasaran juga ini video saya ini itu ditonton oleh user tuh berapa lama sih. Nah, di YouTube ini ternyata ada analitiknya, rata-rata durasi saya ketika video ditonton itu ternyata hanya 3-7 menit. Ini yang saya contohkan ternyata. Bahkan video saya yang pertama di tahun lalu itu yang total sekitar 15 menit itu ternyata rata-rata view duration-nya hanya 3 menit. Ya, jadi ada yang 5 menit mungkin, 5 menit di sini dan ada beberapa juga yang sampai menyentuh 7 menit. Teman ya nggak beda jauh Bapak Ibu ya, 7 menit itu untuk video yang berjenis tutorial ya. Saya membuat beberapa tutorial misalnya yang data flow diagram di sini, ini pun juga nggak banyak ya, cuma 3 menit saja ternyata. Padahal videonya panjang nih Bapak Ibu, ada 20 menit mungkin. Jadi memang betul dari durasi optimal itu yang yang baik sebenarnya hanya sekitar 3 sampai 6 menit begitu ya. Mungkin maksimal 10 menit lah mungkin Bapak Ibu ya. Kalau di atas 10 menit nanti terlalu panjang. Akhirnya saya coba melihat lagi lebih dalam mengenai durasi ini. Saya penasaran juga dan saya coba bagi ke Bapak Ibu. Ini ada yang sebelah kiri, ini video tentang tutorial pembuatan use case diagram. Judulnya memang tutorial, cuman di video ini saya masih salah dalam memecah materi. Saya langsung menyampaikan mulai dari konsep use case diagram, kemudian notasi, kemudian sampai ke prakteknya. Jadi panjang akhirnya ya, dari konsep sampai praktek, sampai di akhirnya ada studi kasus sama penugasan. Nah, ternyata memang ini 4 menit ya, lebih tinggi dari yang 3 menit tadi ya. Kemudian di sini kalau yang bentuk tutorial ternyata trennya itu ada yang muncul spike di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ada spike di sini artinya viewernya itu dia langsung lompat. Konsepnya itu di skip seperti itu ya. Ini ada yang merah di sini itu langsung lompat ke prakteknya. Langsung ke saya menggunakan tools alat bantu untuk membuat use case diagram, langsung lompat ke sini. Jadi ya tidak salah juga sih ya, memang ini kan model asinkronus self pace ya Bapak Ibu ya, terserah viewernya mau memperdalam di bagian yang mana. Beda halnya kalau full teori, yang sebelah kanan ini full teori, ini nggak muncul, spike-nya nggak muncul. Jadi ya teori semua. Jadi dia dari awal sampai akhir. Cuman kalau kita lihat trennya ternyata yang untuk full teori di sini itu tren saya masih merah di sini Bapak Ibu. Garisnya turun di sini. Kalau garisnya grafiknya turun di sini artinya secara gradual viewer saya itu mengalami penurunan atensi. Jadi setiap menit trennya akan
kurang konsentrasi di bawah. Beda halnya dengan yang tutorial. Ini meskipun turun, cuman dia cenderung lebih flat. Nah, artinya apa kalau flat di sini? Berarti memang viewernya itu lebih fokus untuk menonton dari awal sampai akhir, meskipun agak lompat-lompat tadi di sini. Cuman trennya ini masih flat. Nah, ini bisa dianalisis sampai di situ ya. Memang tidak sepenuhnya akurat Bapak Ibu ya, karena viewernya tidak hanya dari mahasiswa saya, tapi bisa juga dari orang luar juga. Cuman bisa diakali sebenarnya, misalnya videonya ini di-share-nya ke private saja, hanya mahasiswa yang diberikan link seperti itu. Nanti akan kita bisa analisis seperti itu. Jadi yang sebelah kiri ini ada prakteknya, yang sebelah kanan itu adalah full teori. Ya. Seperti itu potretnya. Nah, gimana akhirnya untuk melakukan pemecahannya? Saya berencana sebenarnya, ini belum saya lakukan. Memang ya apa namanya agak sulit untuk mempersiapkan waktu memang harus harian full untuk melakukan konsep seperti ini agar videonya bisa lebih enak untuk dipahami oleh mahasiswa. Ini misalnya tadi kalau kita berbicara use case diagram, ya harusnya dipecah. Berarti paling tidak ada 5 video. Yang pertama mungkin ada video mengenai konsep saja. Jadi 3 menit, 4 menit itu bicara tentang konsep. Ya, pengertian dari posisi pada pemodelan misalnya, kemudian nanti video berikutnya itu fokus di notasi dasar saja, penjelasan notasinya. Oh, aktor itu apa sih? Kemudian garisnya asosiasi itu seperti apa, kemudian ada include, extend, dan ada ellipse yang artinya use case itu apa, itu di notasi dasar. Kemudian kita fokus di alat bantunya di video berikutnya. Jadi yang semakin ke kanan ini nggak apa-apa, videonya lebih panjang. Ya, yang ini 3 menit, mungkin yang paling kanan ini lebih besar, itu bisa 7-8 menit. Jadi seperti itu cara membaginya. Mungkin kalau di kasus saya tadi use case diagram, bisa dibuat yang namanya satu video lagi khusus untuk do sama don't-nya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, misalnya seperti itu dalam menggambarkan use case diagram. Dan yang terakhir ada studi kasus, ya ini perlu satu video khusus, misalnya kita memberikan studi kasus dan pada akhirnya kita memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk dilakukan secara mandiri ataupun kolaboratif dengan kelompoknya, misalnya seperti itu. Karena memang targetnya tadi keempat model itu kan tercapai semua Bapak Ibu ya. Kemudian sekarang kita ngelihat tantangannya Bapak Ibu, kenapa kok harus seperti ini? Karena memang kalau kita ngelihat tantangannya itu kita memang belum sepenuhnya siap. Jadi kita dalam tanda kutip memang terpaksa ya, dipaksa untuk melakukan pembelajaran daring mungkin, tapi secara infrastruktur itu sebenarnya kita belum siap. Ketersediaan sarana dasar, internet yang paling dasar itu sebenarnya di situ. Jadi belum merata, kemudian mahasiswa kita itu juga mengeluhkan hal tersebut. Ya, ini memang kita agak sulit menyelesaikannya ya, karena memang harus intervensi pemerintah untuk memeratakan infrastruktur tersebut. Kemudian fasilitas pun seperti itu, masalah platform yang handal, kemudian peralatan yang memadai, laptop, smartphone ya, karena memang kalau harus full daring misalnya semua perkuliahan dilakukan secara sinkron dengan Zoom ya, itu akan sangat ya pasti akan banyak mengeluh nanti mahasiswanya karena laptopnya panas, kemudian banyak sekali keluhannya. Kemudian dari sisi pengguna, ini lebih ke kita sebenarnya, bisa jadi mahasiswanya sudah sangat semangat untuk melakukan pembelajaran daring, ternyata mungkin dari pihak kita yang memang belum literasinya masih kurang, misalnya kreativitas ya bagi pengembangan konten, dan belum lagi masalah cyber pedagoginya, jadi kemampuan keahlian mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Jadi ya ini memang solusinya ya harus banyak belajar Bapak Ibu ya, kita harus lebih sering mengupgrade, salah satunya dengan ini di sesi sharing ini mungkin nanti kita akan bisa belajar satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan kita dalam mendukung pembelajaran daring. Yang berikutnya kurikulum. Ya kalau kurikulum saya pikir harus ini ya Bapak Ibu ya, harus disesuaikan nanti dengan pembelajaran daring, dan sebenarnya kalau dari policy sedikit banyak kemarin sudah mengarah atau mendukung di situ di pelaksanaannya. Nah, ini akhirnya saya penasaran juga, ini apakah memang terjadi di Philcom? Nah, kebetulan saya UJM dan GJM kemarin itu sempat mengolah data Bapak Ibu dari hasil kuesioner. Mungkin nanti ini nanti Pak
Pak Herman yang akan lebih detail lagi untuk ini menjelaskan ini. Cuman saya coba ambil sepotong saja hasil kuesioner tersebut. Ini data fakta di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi kita kemarin membagi kuesioner kepada seluruh mahasiswa kita setelah pas timingnya UAS kemarin ya Bapak Ibu ya untuk mengevaluasi pembelajaran daring. Ternyata memang sejalan dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Permasalahan yang pertama itu konsentrasi kadang menurun. Ini yang apa namanya? Yang perlu dicermati juga ya, berarti kalau mahasiswa kita tuh sebagian besar mengeluhkan itu. Dan yang ternyata cukup mengejutkan nomor 2, nih, masalah jaringan yang tidak stabil. Ini ada di top 2, nomor 2-nya 4.500. Ini memang tidak merepresentasikan jumlah mahasiswa. Ini karena satu mahasiswa bisa mengisi beberapa kali di sini. Karena kita membagi kuesionernya berdasarkan mata kuliah kelas. Nah, yang menarik di sini adalah jaringan internet yang tidak stabil. Ini bukan berarti sebenarnya mengarahkan bahwa oh ini mahasiswa kita banyak di pedalaman, nggak gitu juga sebenarnya. Bahkan saya sebenarnya ketika ada di Kota Malang pun kadang ada black spot ya, ada tempat-tempat tertentu yang memang di situ misalnya jaringannya kurang baik ya, internetnya, operatornya misalnya di bagian situ memang kurang baik. Nah, makanya akhirnya ketika membuat video ajar atau konten pembelajaran, saya prefer sebenarnya membagikan itu di platform seperti yang bisa di-download ya, seperti YouTube, Google Drive, ataupun Panopto misalnya seperti itu, agar mahasiswa nanti yang mengalami kesulitan internet tadi, dia bisa lalu pergi ke yang tempat yang lebih baik. Kalau misalnya di pedalaman, dia bisa berangkat ke kota misalnya untuk mendownload itu, kemudian nanti hasil downloadnya bisa diulang kembali, dibaca kembali di rumah mereka tanpa perlu jaringan internet lagi gitu loh. Nah ini saya nggak kebayang ketika mereka mengeluhkan jaringan internet, tapi ternyata misalnya kita akhirnya banyak selama 2 jam setiap pertemuan, 14 pertemuan itu selalu dilakukan secara face to face. Itu pasti akan sangat memberatkan. Ya, belum lagi masalah cara tangkap mahasiswa ini kan yang apa namanya yang berbeda-beda satu sama lain. Agak menarik kemarin ketika Pak Sauki menyampaikan bahwa ketika face to face ternyata mereka belum membaca gitu loh sumber ajar yang kita berikan atau materi ajar video kita belum dibaca, akhirnya mengulang kembali. Nah ini sebenarnya saya juga mengalami juga ya, banyak yang terjadi mungkin di Bapak Ibu ketika face to face juga akhirnya ya kita kembali ke tradisional yang mengajar lagi dari awal, kemudian mahasiswanya diam begitu ya, nanti munculnya mungkin pas sudah akhir kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri baru keluar semua tuh biasanya Bapak Ibu, terima kasih Pak, terima kasih, baru keluar semua seperti itu. Jadi ini masalah pace sih kalau saya melihat. Jadi apa namanya kecepatan dalam menangkap itu mungkin bisa berbeda-beda. Jangankan mereka mau bertanya atau berani bertanya untuk diskusi, mungkin dalam memahami apa yang dijelaskan dosen mungkin memang belum 100% gitu loh. Jadi apa namanya akhirnya diam nggak bertanya. Padahal sebenarnya kemarin saya sempat mencoba ketika itu dilakukan secara asinkron, ya misalnya nih saya upload videonya, kemudian saya minta ayo satu mahasiswa coba bertanya, ya coba menyusun pertanyaan, kemudian sampaikan pertanyaan itu di WhatsApp grup saya ataupun YouTube. Nah baru semuanya bertanya Bapak Ibu, dan pertanyaannya menurut saya bagus-bagus gitu loh. Dan yang saya sayangkan kenapa kok tanyanya itu nggak apa namanya ya nggak pada saat face to face gitu loh. Ya kemungkinan ya mahasiswa memang perlu pendalaman lebih, membutuhkan waktu untuk pendalaman materi sehingga ketika diminta untuk bertanya itu akhirnya dia baru membaca, akhirnya baru menonton videonya. Ya seperti itulah Bapak Ibu ya apa kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing. Nah, yang sebelah kanan ini dari sisi dosen. Kalau dari sisi dosen, dari recordnya ternyata memang sudah cukup siap 35. Dan nomor 2 itu perlu pelatihan, workshop untuk pembelajaran daring blended, dan ada masalah koneksi, subsidi, pulsa, dan sebagainya ini. Ini hasil quote saya coba kutipkan sedikit saja, mungkin nanti detailnya oleh Pak Herman untuk hasil kuesionernya. Nah, kemudian sekarang kita fokus Bapak Ibu, saya pikir cukup untuk ininya prolognya tentang model pembelajarannya. Sekarang coba kita lihat masalah video ajar ini, proses pembuatan kontennya. Nanti mungkin kita akan saya akan coba demokan agar ada prakteknya karena memang ini workshop ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat dulu kalau
video pembelajaran ini adalah serangkaian gambar bergerak disertai suara ya Bapak Ibu ya, membentuk kesatuan, menjadi alur, punya pesan-pesan tertentu di dalamnya. Ini bisa digunakan secara berulang, dapat diperlambat, dipercepat, dan memang ada kelemahan, ada sulit direvisi. Dan mungkin ini sudah sering melihat slide ini ya, memang saya terus berulang karena ya memang ini dasarnya di sini. Jadi untuk proses produksi video itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita harus menyusun dulu ide kontennya, ya riset, penulisan skrip, kemudian yang kedua baru kita produksi. Nah, produksi di sini macam-macam. Kalau Bapak Ibu lebih fokus ke suara saja ya berarti produksinya dilakukan dengan rekaman dengan mic ya, mic recorder di sini. Kalau memang mau ada visualisasi tampilan wajah Bapak Ibu ya berarti harus record dengan kamera. Baru setelah itu kita post produksi. Nah, saya share yang saya lakukan di praproduksi itu seperti apa. Memang idealnya seperti ini Bapak. Jadi kalau kita ngelihat yang di TV ya Bapak Ibu ya, presenter berita begitu kok ngomongnya lancar, itu sebenarnya ya curang sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu ada semacam kerpeannya yang bisa dilihat ya di depan itu, semuanya sudah ada di situ. Bahkan ada satu lagi operator yang tugasnya untuk menyesuaikan seberapa cepat si tulisan itu bergerak ya, itu namanya teleprompter Bapak Ibu ya, teleprompter. Nah, ini idealnya seperti ini. Cuman saya bukan menyoroti teleprompternya, tapi yang saya soroti adalah berarti kita harus well prepare ya, harus menyiapkan apa yang mau kita sampaikan, yang kata per katanya yang mau kita sampaikan agar memang tidak melenceng kemana-mana. Nah ini kalau saya biasanya ya hanya memerlukan aplikasi Notepad saja Bapak Ibu ya. Bisa HP, mungkin kalau saya lagi di luar saya tulis semuanya di HP. Nah kemudian isinya apa? Penentuan ide, jalannya video, durasi, poin penting. Nah nanti akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama untuk hook yang memancing penonton namanya 15 detik yang pertama. Ya, 15 detik pertama itu sebenarnya kita harus menyampaikan intinya. Ini video tentang apa? Nah, bagus juga menunjukkan bahwa kaitannya video ini dengan video yang lain. Misalnya untuk bab yang mana sebenarnya kalau kita bicara konteksnya pembelajaran. Ada inti, kemudian pemberian ilustrasi, ataupun promo. Misalnya ada agar mahasiswa lebih paham dengan video ini, kita bisa arahkan ke video yang lain yang untuk sebagai pengantarnya. Misalnya seperti itu. Jadi seperti itu yang saya lakukan. Dan ini contoh scripting saya sebenarnya kalau saya mau membuat video ajar. Ya bukan ya seperti ini aja sih Bu, maksudnya ya kita hanya butuh notepad kemudian menulis. Cuman yang paling saya soroti di sini, saya memberikan blok-blok di situ. Oh ini intro, kemudian konsep, dan saya sebisa mungkin memperkirakan seberapa lama saya ngomong di situ. 30, 120 detik, 60 detik. Nah ini yang nanti akan saya jumlahkan. Akhirnya saya punya gambaran. Oh ini durasi video saya adalah sekian. Kalau memang terlalu panjang ya berarti saya harus memotong lagi, harus pecah lagi menjadi beberapa video. Seperti itu. Nah, berikutnya ini pra-produksi yang saya lakukan hanya ini sebenarnya bentuknya ya. Cuman di balik ini kan berarti kan Bapak Ibu harus riset dulu, harus mencari literatur agar gimana caranya agar ada visualisasi, ada ilustrasinya agar mahasiswa misalnya bisa lebih mudah memahami seperti itu. Nah, berikutnya tadi kalau pra sudah berarti ada produksi sama post. Saya nggak sedetail yang materi saya sebelumnya. Saya langsung masuk ke toolsnya saja karena di tools saya berikutnya ini untuk produksi sama post itu dilakukan secara hampir paralel, hampir berbarengan. Saya coba mulai dulu yang pertama Bapak Ibu. Ini yang PowerPoint. Mungkin sudah banyak yang tahu, cuman siapa tahu ada dari Bapak Ibu yang masih belum mengetahui tentang fitur ini. Ternyata di PowerPoint itu bisa melakukan proses produksi konten pembelajaran, video bahkan ya. Jadi kalau di PowerPoint sebenarnya sangat simpel. Ini yang paling simpel. Kita hanya perlu slide-nya saja. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya slide-nya. Kemudian yang kedua, itu Bapak Ibu harus melakukan syuting dulu video penjelasannya. Kalau menginginkan seperti itu, berarti ada yang di bawah di sini ada facecam ya Bapak Ibu, ada wajah kita yang terlihat di situ. Itu opsinya dua, bisa eksternal atau internal, memanfaatkan dari PowerPoint-nya sendiri. Cuman kemarin yang saya lakukan adalah melakukan itu dengan eksternal ya. Jadi mungkin saya contohkan langsung saja.
Jadi ini yang saya lakukan, ya saya membuat video, ada 3 video sebagai sampel untuk masing-masing slide-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya buka slide saya di sini, nah ini masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nanti caranya adalah, sebentar saya geser. Caranya adalah dengan melihat videonya tadi, hasil videonya, misalnya untuk yang intro nih Bapak Ibu ya, sebelumnya sudah Bapak Ibu rekam, begitu ya, ini tinggal di Ctrl C saja, di copy, kemudian munculkan di sini. Nah, ini sudah langsung keluar di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kok bentuknya kok kotak. Nah, sebenarnya di sini sudah ada tool sederhananya dari PowerPoint di sini. Ini terserah Ibu mau dibentuk seperti apa, misalnya mau ada shadow-nya, kemudian mau diberikan border, atau kalau memang nggak ingin kotak seperti saya tadi, pengen lingkaran begitu ya Bapak Ibu ya, tinggal di sini video shape, kemudian dipilih yang lingkaran seperti itu. Dan ini bisa di di crop kembali ya Bapak Ibu ya, pengen seperti apa modelnya. Nah, kita tinggal geser-geser saja. Ya, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi ini yang paling sederhana. Jadi sebenarnya membuat video ajar tuh ya nggak seribet yang dibayangkan. Memang kita kalau saya yakin PowerPoint ada semua ya. Ini saya pakai PowerPoint versi berapa ya? 2019 Bapak Ibu ya, sudah ada fitur seperti ini. Nah, kemudian ini tadi ya di pojok kanan ada proses crop-nya di sini ya, tinggal dirapikan aja biar bentuknya baik. Ini masalah selera saja Bapak Ibu ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, ini yang eksternal Bapak Ibu ya. Jadi nanti harus menyiapkan untuk slide kedua kita siapkan, slide ketiga kita siapkan lagi videonya seperti itu. Nanti kalau sudah, yang perlu dilakukan adalah ada di format sebentar di save as-nya ya Bapak Ibu ya, di file, kemudian kita pilih save as-nya, export ya Bapak Ibu ya, exportnya nanti kita bisa pilih yang create video. Nah, create video berarti nanti tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu mau yang HD, Full HD begitu ya, kemudian di create videonya. Nanti hasilnya saya coba share hasilnya ya seperti video pembelajaran ya pada umumnya ya, coba saya share di sini biar keluar sound-nya ya Bapak Ibu ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Pradana. Ya, seperti pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan pada sistem. Yang penting dari memastikan bahwa perangkat lunak yang akan kita rilis itu terbebas dari yang namanya kesalahan pada sistem. Jadi dia akan berpindah gitu semua. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengujian itu adalah suatu proses eksekusi program yang ditujukan untuk menemukan kesalahan. Pressman mengatakan bahwa elemen penting dari penjaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan review akhir dari spesifikasi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Saya pikir ini sangat mudah untuk diterapkan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau secara eksternal, di PowerPoint ini juga ada fitur yang record ya, video tools di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini bisa dilakukan secara secara ini juga ya, secara internal ya. Jadi secara live begitu ya. Di sini yang di slide saya ini akan terlihat ini fiturnya. Kita bisa lakukan record di sini, kemudian kita bisa mau diletakkan di mana ya kameranya. Dan ini kelebihannya kalau secara internal Bapak Ibu bisa kombinasi nanti dengan ini Wacom, tablet pen yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari fakultas itu nanti bisa dimanfaatkan di sini untuk melakukan coret-coret dari slide-nya. Misalnya mau diberikan highlight pada bagian-bagian tertentu. Itu. Nah, mungkin tipsnya Bapak Ibu, kalau di sini saya nggak bahas banyak tentang prakteknya. Tipsnya kalau di sini mungkin masalah pengambilan gambarnya, misalnya kalau memang menginginkan ada tampilan gambar wajah Bapak Ibu, itu seperti apa. Tapi pun kalau misalnya nggak ingin pun sebenarnya juga bisa. Ini bisa kita matikan di sini untuk kameranya. Jadi kita hanya record suara saja. Ya, kalau kita record suara saja nanti yang keluar adalah ya hanya suara Bapak Ibu sekalian.
Nah, apabila ingin melakukan perekordan gambar, ada dua opsi yang paling affordable, Bapak Ibu, yang paling optimal sebenarnya, yang nggak perlu keluar biaya terlalu banyak. Itu yang sebelah kiri misalnya, ini ada saya ngerekodnya di meja kerja saya, jadi saya hanya membutuhkan webcam. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti ya, kita sudah dapat fasilitas webcam di sini, kita tinggal pasang saja di posisi yang menurut Bapak Ibu optimal. Kemudian lighting memang macam-macam, cuman saya kemarin ternyata coba riset, ada satu lighting di sini, ring light. Ya, ini saya terinspirasi sama Pak Randi. Apa namanya? Ada ring light di sini. Ini harganya juga nggak sampai 100.000, bahkan ada yang 40.000 saja. Ini sudah dapat ring light, paling tidak bisa menyinari, dan ini fungsional, bisa untuk record apa namanya ketika kita membutuhkan video ajar, ataupun kalau mau ada kelas sore misalnya pencahayaannya kurang begitu, nanti kita bisa manfaatkan ini. Yang kemarin yang video PPT tadi saya record sendiri dengan apa namanya webcam ini dan pencahayaan seperti itu. Atau kalau mau lebih baik lagi, ya semahal-mahalnya webcam di sini itu nggak akan lebih baik dari kamera yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Bahkan HP yang harganya 1 jutaan ya, itu ternyata kameranya jauh-jauh lebih baik dari webcam. Sudah saya buktikan. Nanti ini mungkin bisa dijadikan diadaptasi juga, hanya membutuhkan sebuah tripod saja dan ada kamera dan satu pencahayaan sudah cukup. Kemarin ini yang sudah membuktikan Bu Indi ya, Bu Indi ikut apa tidak nih, nanti kita share, kita tanya Bu Indi gimana hasilnya. Cukup optimal sebenarnya kalau dengan menggunakan HP, kamera HP, kemudian nanti kita tinggal pindahkan saja. Kalau Bapak Ibu nggak mau menggunakan merecord gambar dengan dua alat tersebut, saya tetap merekomendasikan paling tidak harus ada suara Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus ada wajah kita sebenarnya dalam video pembelajaran, tetap harus ada suara. Nah, ngomong-ngomong soal suara, menurut saya kok yang paling penting itu justru suara. Suara yang diterima baik, suara yang tidak banyak noise, itu akan jauh lebih dampaknya lebih baik daripada visual yang bagus. Nah, makanya untuk menuju sana, paling tidak Bapak Ibu mempersiapkan yang namanya mikrofon, ya, mikrofon eksternal ya. Jadi yang ada dua opsi setelah saya riset selama kurang lebih 1,5 tahun dalam pengembangan video ajar ini, akhirnya saya mengerucut ke dua mic ini. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah lavalier mic, ini Bapak Ibu namanya lavalier mic. Ini kecil, panjang kabelnya, dan ini biasanya diselipkan di kerah baju. Dan apa namanya, kalau dari sisi teknis, ini termasuk mic yang namanya omnidirectional. Jadi ini ada grafiknya yang mudah-mudahan terlihat ya dari sisi Bapak Ibu ya. Jadi kalau omnidirectional, dia akan menangkap, akan pick up suara dari sekeliling mic tersebut. Nah, ini apa namanya, tipikalnya mic lavalier seperti ini. Kemudian ada juga ini, kalau mau untuk multifungsi, saya lebih menyarankan yang seperti ini Bapak Ibu ya, ini namanya condenser mic. Ini itu tipenya adalah cardioid. Kalau cardioid dia hanya pick up suara dari sisi depan saja. Jadi yang dari sisi belakangnya mic ini itu akan diblok. Nah, tentu saja hasilnya akan lebih bersih ya Bapak Ibu ya. Gangguan-gangguan yang di belakang itu nggak akan terrecord begitu. Cuman memang ada kelebihan-kelemahannya ya, di yang sebelah kiri, di yang kiri ini dia kecil, yang kanan ini besar. Kemudian di sini colokannya adalah 3,5, ini bisa langsung masuk ke kamera HP, begitu kan ya. Kalau nge-record dari HP itu bisa langsung berfungsi. Tapi kalau di sini USB. Ya, ini kebetulan saya menggunakan tipe yang seperti ini karena memang menurut saya ya multifungsi ya. Bisa untuk sekarang saya seminar, saya tinggal colok ke USB saja begitu ya. Nanti kalau mau ada kelas, saya tinggal pakai yang ini. Atau kalau saya butuh portable, ya saya tinggal gunakan ini. Jadi ya monggo sih Bapak Ibu, sesuai kebutuhan saja. Kalau memang butuh dua-duanya, ya dibeli dua-duanya Bapak Ibu. Ya, itu sih sebenarnya yang saya share masalah mic. Kemudian yang kedua, kita masuk ke produksi yang kedua. Bisa jadi kan memang apa namanya, kalau PowerPoint tadi memang ada gambar kita ya, mungkin ada beberapa dosen yang saya lebih senang visualisasi dan ada penjelasan dari saya, ini gimana solusinya. Mungkin bisa pakai opsi yang kedua, itu namanya pembuatan video ajar dengan video scribe. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah melihat video yang seperti ini ya Bapak Ibu ya, namanya whiteboard animation. Jadi di situ ada tangan ya yang menjelaskan, bukan menjelaskan ya, ada tangan yang memang menuliskan apa namanya, visualisasi, kemudian ada suara kita yang menjelaskan. Jadi ini akan apa namanya, menurut saya akan
menarik bagi mahasiswa karena mahasiswa akan merasakan bahwa oh ini dosennya seperti menjelaskan dulu pada saat luring di papan tulis begitu ya. Bagi Bapak Ibu dosen yang dulu senang menggunakan papan tulis untuk membantu penulisan ya, ini akan sangat menarik sebenarnya ada visualisasi seperti ini. Kita menggunakan video scribe. Kenapa kok saya pilih ini? Sebenarnya saya ada pengalaman lucu juga ya. Jadi tadinya saya berekspektasi ketika saya menjelaskan di papan tulis ya di luring ya, kemudian kemarin kedatangan dari fakultas dapat tablet pen Wacom itu, ya bayangan saya oh ya udah nih bisa menggantikan saya menulis, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi, tulisan saya terlihat jelek sekali. Apa di papan tulis mungkin lebih baik ya, tapi ketika dibawa ke digital kok ternyata kok jelek banget tulisan saya begitu ya, seperti tulisan dokter. Akhirnya kayaknya nggak bisa nih kalau buat konten seperti ini, ya sudahlah saya cari-cari alat bantunya, ternyata ada nih video scribe yang bisa memvisualisasikan tersebut. Caranya sama Bapak Ibu ya, ada teks materi pembelajaran, kemudian kita harus merekam dulu secara eksternal atau built-in-nya, kemudian nanti Bapak Ibu harus buat akun terlebih dahulu di sini, di video scribe ini, baru kita buat animasinya. Ya memang ini ya Bapak Ibu ya, sebentar saya coba share kembali. Share kembali seperti apa. Nah, cuma perlu diketahui Bapak Ibu, ini yang video scribe ini adalah trial 7 hari. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, silakan saja dicoba-coba selama 7 hari. Ya memang nanti ada watermarknya. Dan kemarin sudah dapat lampu hijau juga dari Pak Herman ya, ini bisa diajukan. Nanti mungkin kalau memang banyak peminatnya ya, monggo dikoordinasikan saja agar dapat yang versi full trial, apa yang versi ini ya, yang full ya, full apa namanya penggunaannya, bebas dari watermark. Dan jangan khawatir nanti ketika kita membuat di video scribe versi gratis, nanti kalau sudah dapat yang berbayar yang Bapak Ibu kerjakan nggak akan hilang karena semuanya ada di cloud di sini. Saya coba tunjukkan seperti apa whiteboard animation. Bentar ya Bapak Ibu ya, agak loading agak lama. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin membuat apa namanya akunnya di situ, install aplikasinya di laptop Bapak Ibu, kemudian tinggal login saja di sini. Nah, kemudian kita akan diberikan satu buah tampilan ya. Ini adalah kanvas kita. Jadi ini kanvas yang di tengah di sini, kemudian yang di bawah ini adalah timeline kita yang ada panahnya, dan timeline ini akan bertambah. Cuman timelinenya sangat sederhana kok Bapak Ibu ya. Tinggal misalnya kita mau menambahkan gambar begitu ya, kita mau tunjukkan gambar di sini ya, dia akan langsung keluar di sini timelinenya. Ada satu misalnya gambar laptop di sini, kemudian ada gambar orang, kemudian kita mau berikan teks misalnya. Dan itu akan muncul lagi di sini. Dan nggak perlu pusing-pusing gimana kok cara menganimasikannya. Jadi secara default di sini dia sudah langsung ada pilihannya di pojok kanan di sini. Tinggal Ibu pilih mau tangannya yang mau bentuknya seperti apa ya Bapak Ibu ya di sini ya, bentuk-bentuk tangannya. Cuman nanti ya sudah, ini sudah langsung dianimasikan. Jadi kalau Bapak Ibu play di sini ada tangan yang menggambar seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau gambarnya terlalu lama nanti ada time apa namanya waktunya yang bisa kita set ya, disesuaikan dengan apa namanya voice over yang Ibu sudah rekam sebelumnya. Ya. Jadi seperti menulis beneran ya Bapak Ibu ya. Jadi teksnya bukan hanya sekedar nulis tapi dia memang huruf per huruf seperti dia menulis di whiteboard. Nah, seperti itu aja sih Bapak Ibu ya. Mungkin fitur-fitur lain yang perlu saya highlight di sini tadi ya, masalah kecepatan ya. Di sini nanti bisa diatur misalnya ini mau beranimasi berapa. Tadi untuk membuat laptop 8 detik. Nah, kan terlalu lama. Misalnya mau dibuat hanya 3 detik saja deh begitu ya. Nanti bisa langsung terlihat di sini. Nah, bikin laptopnya akan lebih cepat ya, 3 detik begitu ya. Setiap ini bisa dilakukan ini apa namanya customisasi. Nah, ini
nggak ada batasannya Bapak Ibu ya. Maksudnya ini kalau di zoom out begitu akan terlihat semua ya. Kemudian tadi kan kalau ditampilkan begini kan dia akan bergeser-geser Bu ya. Ini laptop, kemudian gambar orang begitu ya. Sedangkan kita misalnya ingin memvisualisasikan semua yang akan kita gambarkan. Nah, berarti caranya adalah begini. Kita zoom out ya, kemudian misalnya nih akan kelihatan semua bareng begini ya. Kita tinggal klik gambar laptopnya, kemudian di pojok kanan di sini ada set kamera. Berarti kita akan kunci kameranya di situ. Begitu juga untuk gambar orang, kita kunci lagi. Ini gambar teks, kita kunci lagi. Nah, kalau sudah kita kunci, nanti semuanya akan jadi satu layer semua. Maksudnya dalam satu frame semua. Kelihatan semua gambarnya sebagai suatu kertas kosong begitu. Nah, ini sebenarnya baik untuk digunakan Bapak Ibu untuk membuat video intro. Nah, kemarin kan dari panitia akan ada reward ya Bapak Ibu yang untuk membuat modul ajar, salah satunya adalah membuat video intro. Ini baik untuk membuat video intro karena biasanya kalau kita di kelas di pertemuan pertama itu kan saya menyampaikan prolog mata kuliah, apa sih yang akan dipelajari dari awal sampai akhir. Kemudian saya biasanya memberikan visualisasi yang non teknis yang sangat sederhana, paling tidak bisa memberikan gambaran. Nah, ini cocok sebenarnya untuk hal tersebut. Nah, nanti voice over-nya Bapak Ibu bisa dua opsi. Yang pertama langsung di sini ya, Bapak Ibu nge-record ya, kita bisa pilih mikrofonnya begitu ya, misalnya mau pakai yang mana. Kemudian tinggal di-record saja. Jadi nanti ketika di-record ini akan play Bapak Ibu. Akan play, kemudian nanti ya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya timingnya seperti apa. Ada countdown-nya di sini. Kemudian nah kita akan record di sini seperti apa. Kalau sudah tinggal di-stop saja. Nah, akan diproses ya Bapak Ibu ya. Audionya dan otomatis nanti akan keluar suaranya. Dan bisa juga kita berikan musik-musik, ada kurang lebih ada 100-an kayaknya Bapak Ibu yang untuk background suaranya. Seperti itu. Cukup simpel sebenarnya Bapak Ibu ya. Nanti hasil akhirnya kurang lebihnya seperti ini. Semalam saya sudah membuat contoh saja dan ternyata cukup cepat untuk membuat visualisasi itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini whiteboard saya. Siklus hidup perangkat lunak. Ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Fase yang pertama pada siklus hidup perangkat lunak adalah analisis kebutuhan. Ini fase yang pertama dilakukan oleh sistem analis dengan cara melakukan wawancara dengan stakeholder untuk menggali problem domain. Salah satu caranya adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder. Lalu yang kedua, setelah mendapatkan kebutuhan tersebut, masuk ke yang namanya proses perancangan. Perancangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang desainer mentransformasikan gambaran umum menjadi pemodelan sebagai dasar implementasi. Model yang digunakan salah satunya adalah dengan Unified Modeling Language. Setelah melakukan perancangan, sampailah kita pada fase yang ketiga yang dikenal dengan nama implementasi. Implementasi ini nama lainnya adalah coding, di mana bahasa pemodelan akan ditransformasikan menjadi bahasa pemrograman sehingga menjadi perangkat lunak yang utuh dan dapat digunakan. Dan terakhir, sampailah kita pada fase pengujian. Pengujian merupakan suatu aktivitas yang sangat krusial di mana pengujian ini memastikan sistem terbebas dari kesalahan sehingga aplikasi sampai di tangan customer terbebas dari yang namanya bug. Ya, kurang lebih seperti itu Bu, Bapak Ibu, untuk pembuatan yang terkait dengan whiteboard animation. Jadi cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Nanti monggo bisa dimanfaatkan. Tadi contoh yang dari saya itu untuk membuat video intro nanti kalau dalam implementasi di lapangan berarti ini di awal video tersebut. Jadi mahasiswa dapat visualisasi yang menarik. Ini yang whiteboard animation. Ya, nanti silahkan bisa dicek di slide saya untuk step-stepnya tadi sudah saya demokan sekilas. Nah, kemudian
Tadi opsinya kan merekam di aplikasinya secara internal. Nanti saya merekomendasikan juga ada aplikasi yang saya gunakan namanya Audacity untuk melakukan perekaman di sini. Ini free, gratis kok Bu ya. Jadi tinggal di-download saja, nanti bisa lakukan record suara saja. Nanti akan lebih pas lagi. Kalau tadi kan agak-agak meleset ya Bapak Ibu ya. Maksudnya ketika gambar laptop saya ngomong ini sudah di fase selanjutnya. Nanti kalau sudah ada ini akan lebih mudah lagi. Misalnya di apa ya, di tepat-tepatin begitu ya. Misalnya untuk 3 detik, ini berarti nanti animasinya hanya 3 detik. Kemudian ketika saya menjelaskan tadi perancangan, misalnya di sini butuh waktu 9 detik, berarti tadi animasinya ya harusnya 9 detik. Jadi kita kasih batas-batas di sini yang perlu kita cermati. Nanti ini akan lebih mudah dan hasilnya akan lebih maksimal kalau rekaman itu dilakukan secara eksternal ya, di luar sistem. Kita bikin rekaman sendiri, dan mungkin kalau kurang keras nanti kita bisa tahu dari grafik ini ya, mana yang clipping ya. Kalau clipping itu berarti kita ngerekamnya terlalu tinggi, jadi rusak, akhirnya pecah suaranya. Ini kan juga kurang enak. Nah, di sini bisa dilakukan itu. Kemudian ini kalau Bapak Ibu ingin lebih step up lagi, cuman menurut saya ini juga masih cukup simpel sebenarnya, namanya Filmora. Kemarin disinggung sama Pak Herman, ini bisa diajukan juga nih Bapak Ibu ya kalau memang memerlukan aplikasi seperti ini. Memang berbayar. Nah, ini di sini kalau memang Bapak Ibu ingin melakukan lebih lagi dengan video editing, misalnya kalau saya tuh nggak bisa sekali jalan, jadi ketika bikin record gitu sering salah-salah ngomong begitu ya, saya harus record lagi dari awal, salah ngomong, cari yang paling baik begitu. Nah, ini kalau pakai PPT, pakai animasi tadi itu agak sulit karena nggak bisa melakukan pemotongan ya, trim, cut itu nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus pakai video editing, namanya Filmora. Termasuk nanti misalnya Bapak Ibu mau pakai green screen ya, yang mau bagian belakangnya mau kita hilangkan, itu bisa nanti di Filmora ini, dan cukup gampang Bapak Ibu ya, mungkin nggak terlalu banyak di sini, saya sekilas aja mengenai Filmora di sini, dan nanti bisa discuss lagi kalau memang diperlukan ada workshop tentang Filmora di sini. Kemudian bicara tentang green screen, saya pikir sudah sama-sama tahu Bapak Ibu ya, di banyak film kemudian kita akhirnya menggunakan juga ini, kita mau menghilangkan background yang di belakang kemudian kita ganti. Nah, ini green screen. Dan ini nama lainnya chroma key Bapak Ibu ya. Jadi tidak mahal juga kainnya ya. Kemarin saya beli hanya 50.000 per meter, kemudian hanya saya butuhkan tiang di belakang di sini, saya sudah jadi green screen-nya. Jadi seperti itu. Kemudian yang masuk ke paling yang akhir di sini, ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dilakukan untuk menunjang pembuatannya. Yang pertama masalah Panoto ya. Panoto ini sudah lama ya, kurang lebih 1 semester kemarin sudah disosialisasikan. Ini bisa digunakan untuk sebagai repositori video-video kita. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak ingin di YouTube, ini bisa diunggah saja di sini di Panopto ini. Dan ternyata memang ada fitur. Nah, ini kan rencananya ada special feature yang fitur yang akan disampaikan oleh tim Panopto-nya. Mungkin saya kasih bocoran dulu. Ternyata di Panopto itu ada fasilitas untuk kita memberikan privilege kepada kelas kita, mahasiswanya, untuk merecord sendiri. Nah, yang sebelah kanan ini contohnya nih, kita kasih tugas misalnya mempresentasikan atau hasil review dari sebuah makalah misalnya begitu, dipresentasikan, nanti kita bisa ya, masing-masing mahasiswa itu punya akses untuk merecordnya langsung di Panopto-nya. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan. Bahkan di Zoom itu ternyata bisa. Nah, kalau Zoom kan kita tahu bisa melakukan record ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu belum tahu, ternyata di Zoom ini juga bisa untuk melakukan perekaman, dan ternyata bisa ada facecam kita dan nggak butuh namanya green screen. Ini sudah bisa langsung keluar sudah langsung hilang backgroundnya ya, karena itu fitur utamanya Zoom juga ya. Cuman memang kurang rapi di sini, masih kelihatan ini background saya di belakang di sini ya, kurang rapi. Kalau pakai green screen akan lebih baik. Nah, caranya itu sebenarnya hanya pada saat share screen, Bapak Ibu pilih yang advance, kemudian pilih yang PowerPoint as virtual background. Nah, nanti PowerPoint Bapak Ibu akan jadi background-nya, Bapak Ibu ada di sini, nanti tinggal direcord seperti biasa. Ya, seperti itu kalau untuk Zoom. Dan dari yang sebelumnya pun itu juga sudah pernah digunakan OBS. Ini saya kan juga banyak dari Bapak Ibu yang sudah paham juga di sini di OBS. Ini juga salah satu tool yang bisa digunakan. Cuman memang kelemahannya OBS di sini itu nggak bisa ada editing ya Bapak Ibu. Jadi
harus live ya, harus apa namanya, harus sukses begitu, sekali record langsung selesai, langsung berhasil gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu perlu ada salah-salah pengucapan ya nggak bisa diedit di sini ya, harus pakai video editor seperti yang tadi di apa namanya di Filmora itu tadi contohnya. Nah, ini opsi. Saya sudah coba menyampaikan dari yang paling mudah tadi, Bapak Ibu ya, silakan. Saya pikir tidak apa namanya untuk membuat video ajar ini cukup mudah dilakukan. Memang membutuhkan waktu. Paling tidak kita harus fokus 1 hari misalnya untuk merilis itu. Cuman saya yakin memang ini hanya awalnya saja yang berat. Nanti ketika sudah lengkap kontennya, ketika semester depan berikutnya mengajar mata kuliah yang sama, tentu saja akan sangat-sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengimplementasikan blended learning ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau sudah direcord itu harus dirilis konten pembelajarannya. Ada beberapa opsi. Yang pertama di sebelah kiri ini ada contohnya di YouTube ya, ini punya channelnya Pak Widi ya. Ini sudah sangat banyak viewernya dan kontennya sudah lengkap ya. Cuman ini konten terakhir 4 bulan yang lalu, saya lihat belum ada konten lanjutan ini. Pak Widi bikin konten ini 3 bulan yang lalu, tapi ini saya screenshotnya tahun lalu, berarti sudah lebih dari hampir setengah tahun belum update lagi Pak Widi. Lengkap ini Bapak Ibu ya, ada apa namanya coding di sini, nanti mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu kalau mau membuat video tentang coding misalnya. Dan yang kanan ini adalah Panopto, itu juga sama prinsipnya seperti YouTube, cuman ini lebih private, hanya mahasiswa kita yang bisa ngelihat ya, yang seperti yang video yang kita buat. Nah, cuman keunggulannya kalau Panopto itu kita bisa langsung record di situ. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya share. Waktunya masih cukup panjang, mungkin nanti kita bisa gunakan untuk sharing. Terima kasih, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Retno.